Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema bayi nangis terus sampai kejer atau bayi sawan. Maka bagaimana cara mengobatinya? Jadi di masyarakat kita kan ada istilah yang namanya bayi sawan. Tandanya ya nangis kejer itu, nangis sampai kejang itu. Dan biasanya nangisnya pada waktu-waktu perubahan waktu dari sore hari ke malam hari. Nah, itu yang disebut oleh orang-orang tua kita bayinya sedang sawan. Maka mereka berusahalah ya dengan segala kearifannya untuk bisa menyembuhkan dan mengobati bayi ini tadi. Nah, tetapi banyak ya yang kemudian sudah dibawa ke sana kemari, tetapi ternyata bayi itu terus saja kalau sudah memasuki waktu pergantian antara sore hari dan malam hari itu, dia nangis sampai kejer. Nah, jadi kalau melihat fenomena bayi yang seperti ini, sebaiknya dibawa ke dokter terlebih dahulu. Ya, nanti oleh dokter biar dicek di lab, ya. Atau kalau perlu ada pengecekan yang lebih mendalam begitu ya, bagaimana dengan keadaan otaknya, organ-organ dalamnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kalau oleh dokter sudah dicek bayi itu secara keseluruhan, dan memang tidak ditemukan ada kemungkinan atau tanda-tanda penyakit-penyakit tertentu, artinya bayi ini sehat-sehat saja. Nah, maka baru ya kita obati dengan pendekatan bahwa ada gangguan makhluk halus kepada bayi ini. Karena definisi dari sawan itu ya, orang-orang tua kita mengatakan jika bayi ini ketempelan makhluk halus atau melihat ada makhluk halus di sekitarnya ya. Dan ini juga sangat mungkin, tetapi memang sebaiknya dibawa ke dokter terlebih dahulu, nanti dicek secara keseluruhan. Jika dokter mengatakan bayi ini sehat-sehat saja, baik-baik saja, semuanya oke, nah baru. Artinya memang bayi ini menangis karena sawan, seperti pemahaman orang-orang tua kita dulu. Ketempelan atau melihat makhluk halus. Jadi di rumah kita itu sangat mungkin banyak makhluk halusnya tanpa kita sadari ya. Misal kita menerima benda-benda warisan dari kakek nenek kita. Ya karena kita ini orang modern ya kita jadikan sebagai pajangan saja. Tapi tanpa kita sadari pada benda-benda warisan itu sudah menempel ya atau dihuni oleh begitu banyak jin, itu juga sangat mungkin ya. Atau memang rumahnya sendiri itu adalah rumah yang nyaman, ditempati juga oleh jin dan setan. Karena apa? Karena rumah itu jarang digunakan untuk ibadah. Ya, apalagi ibadah berjamaah. Misal suami kerja dari pagi, pulangnya
baru jam 9 malam. Dia sholat zuhur, atau bahkan sejak sholat subuh itu sudah di jalan tuh. Balik sudah beres sholat isyaknya, pulang tidur, jadi istrinya ibadah sendiri. Nah, begitu ya. Padahal kan yang namanya wanita kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, selalu setiap bulan ada yang namanya siklus menstruasi. Kalau sedang menstruasi ya dia tidak ibadah. Maka kosonglah rumah itu dari ibadah, masuklah setan-setan ke sana. Jadi tempat yang nyaman untuk dia. Nah, kasihan bayinya ini. Ya, bayinya akan merasakan ya, karena memang bayi masih sangat sensitif dengan perubahan-perubahan energi yang ada di sekeliling dia. Jadi kalau memang sudah dicek oleh dokter, tidak ditemukan penyakit, nah sekarang kita bersihkan rumah kita ya dari gangguan-gangguan makhluk halus tadi, yang mungkin bagi orang dewasa tidak terlalu terasa. Tetapi bagi para bayi tadi, perubahan energi itu sangat bisa dia rasakan. Nah, caranya bagaimana? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh caranya, jangan lupa ya, yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya perdengarkan rumah itu setiap hari dengan bacaan surat Al-Baqarah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah." Jangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Jadi setiap hari bacakan surat Al-Baqarah. Harus didengarkan oleh bayi tadi. Jadi kita membacanya di dekat bayi tadi. Sekarang pertanyaannya, kalau belum bisa ngaji bagaimana? Ya harus belajar ngaji. Ya. Terus sampai kita bisa ngaji, apa yang harus dilakukan? Nah, tentu yang harus dilakukan sekarang tetap surat Al-Baqarah itu diperdengarkan ke seluruh bagian rumah. Kan sekarang di handphone kita bisa menyetel murotal ya. Misal Syekh Abdurrahman As-Sudais dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga Syekh Ali Huzaifi, itu kan indah-indah sekali itu bacaan Al-Qur'annya. Nah, maka kita pilih surat Al-Baqarah, volume dari handphone tadi kita besarkan agar suara ngaji tadi bisa sampai ke seluruh bagian rumah. Maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, maka semua setan yang ada di rumah itu, kalau setiap hari rumah itu kita perdengarkan surat Al-Baqarah, maka seluruh setan dan jin yang ada di rumah itu akan pergi selamanya. Sehingga bayi yang sawan ini tadi, ya, itu bisa normal lagi. Ya, jadi ketika waktu-waktu surup ya, orang mengatakan itu waktu pergantian antara petang dan malam itu, bayi ini
betul-betul bisa baik-baik saja, tidak nangis kejer lagi seperti kemarin-kemarin ya. Jadi setelah bayi ini oke, teruskan saja memperdengarkan bacaan surat Al-Baqarah, dan akan lebih baik kalau kita membacanya langsung ya. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, rumah itu akan terasa nyaman untuk dihuni, ditempati oleh keluarga kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.